Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya mau bahas latihan soal yang ada di modul bagian evaluasi ya. Kita kerjakan bareng-bareng dan mudah-mudahan kalian bisa memahami apa yang saya jelaskan di video kali ini ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Data yang melibatkan variabel diskrit adalah, nah, sekarang apa yang menjadi fokus variabel diskrit? Jadi, variabel itu ada dua, ada diskrit, ada kontinu gitu, variabel tuh. Nah, apa perbedaan kedua variabel tersebut? Nah, yang menjadi perbedaannya adalah bahwa variabel diskrit itu ciri khasnya tuh hasilnya tuh berupa bilangan asli gitu ya. Asli itu kan harus positif dan harus bulat. Itu ciri khasnya. Gitu. Nah, sedangkan kalau variabel kontinu yang satu lagi. Nah, variabel kontinu itu ciri khas dari isi dari variabel tersebut adalah bilangannya itu bilangan real. Kalau bilangan real dia tuh nggak harus bulat, boleh desimal. Terus tidak harus positif, boleh juga negatif gitu. Tidak harus selalu positif gitu. Pokoknya kalau kontinu itu real. Nah, terus variabel kontinu itu bisa juga isinya tuh tak hingga. Karena kita nggak tahu sampai berapa gitu isinya. Nah, itu ciri khasnya. Jadi kalau di script mah udah pasti nilainya sama nilainya tuh bulat dan positif alias asli. Nah, kalau variabel kontinu bilangannya real, boleh desimal, boleh negatif, dan isinya bisa tak hingga. Sekarang kita analisis dari A sampai E mana yang isinya tuh asli gitu. Sekarang yang A ya, bilangan asli lebih dari 44. Kalau bilangan asli yang lebih dari 44, coba berapa aja? Bisa 45, bisa 46, bisa 47. Nah, kita nggak tahu kan sampai tak hingga. Nah, berarti yang A tuh variabel continue gitu. Yang B, bilangan bulat kurang dari 55. Kurang dari 55 berarti bisa 54, bisa 53, bisa 52, dan seterusnya sampai tak hingga. Berarti sama. Yang B juga merupakan variabel continue ya. Terus yang C, usia penduduk suatu daerah. Nah, usia penduduk suatu daerah, usianya kalau bisa, kan penduduk suatu daerah banyak ya gitu. Terus tuh usianya bisa juga seperti ini, misal ada bayi usianya 2,5 tahun. Nah, itu berarti kan ini udah bukan variabel diskrit karena isinya ada desimalnya gitu. Berarti ini pasti variabel continue. Terus berat badan sekelompok siswa. Berat badan juga ada contohnya, misal berat badan siswanya tuh 42,5 kilo. Ini variabel continue berarti. Nah, yang E, banyak anak dalam sebuah keluarga. Berarti dalam satu keluarga. Nah, banyak anaknya pasti bulat kan dan pasti terbatas gitu. Nggak mungkin banyak anak tak hingga, terus nggak mungkin juga banyak anaknya 2,5. Nah, nggak mungkin kan gitu. Nah, makanya isinya gitu cara analisisnya ya. Nah, kita ke nomor 2. Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah, nah, ini kita kolaborasi dengan materi matematika wajib, yaitu tentang peluang, di mana di bagian peluang itu ada penentuan sampel atau banyaknya kemungkinan dari sebuah kejadian. Di sini kan kejadiannya tuh melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali.
Yang namanya uang logam itu kan ada dua sisi ya. Ada sisi A, angka, ada sisi gambar gitu. Angka tuh yang burung Garuda, gambar tuh yang kebalik. Angka tuh yang 100, 200, 500 gitu. Kalau gambar tuh yang burung Garuda atau yang gambar pahlawan gitu ya. Jadi kalau sekeping uang logam dilempar 3 kali itu kan bayangin ada 3 uang logam, ada sekeping uang logam dilempar. Nah, sekali nanti kan munculnya tuh bisa sisi angka, bisa sisi gambar gitu kan. Terus dilempar lagi, berarti bisa sisi angka, bisa sisi gambar. Berarti kan 3 kali gitu kan hasilnya tuh. Nah, jadi kalau kita cacah ya, kemungkinannya tuh bisa ketiga-tiganya angka gitu. Jadi pas dilemparin tuh tiga-tiganya tuh muncul angka. Bisa AAG, jadi gambarnya sekali. Terus si gambarnya tuh bisa muter, bisa AGA gitu. Jadi si gambarnya di koin kedua, bisa juga gambarnya di koin pertama gitu. Terus bisa juga gambarnya tuh 2 kali munculnya. Jadi AGG, terus A-nya yang muter, GAG, terus GGA. Nah, yang terakhir bisa gambarnya tuh 3 kali. Nah, ini berarti ada 8 sampel, ada 8 kemungkinan. Nah, variabel acak X menyatakan banyaknya sisi gambar. Kita lihat banyaknya sisi gambar gimana. Di sini kan 0, di sini 1, ini juga 1, 1, ini 2, sisi gambar ya. Yang dilihatnya ini 2, 2, yang ini 3. Berarti variabel acak X yang mungkin adalah 0, 1, 2, sama 3. Yang ini berarti jawabannya B gitu ya. Jadi kalau ini kan saya cacah ya, tapi kalau udah paham nanti bisa dipikir secara logika. Angkanya bisa berapa kemungkinan, gambarnya bisa berapa kemungkinan gitu. Yang nomor 3, Dewi melemparkan 5 keping uang logam. Nah, 5 keping ya sekarang. 5 keping uang logam. Nah, variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi angka yang diperoleh. Nah, hasil yang mungkin adalah, nah dengan logika seperti yang nomor 2, kalau 5 keping kan berarti kemungkinannya bisa A gitu kan ya. Terus AAG. Nah, secara logika aja. Nah, kan banyak banget kan kalau kita cacah. Nah, cuman kita pikir secara logika. Kemungkinan angkanya itu kan berarti bisa 5, bisa 4, bisa 3, bisa 2, bisa 1, dan bisa juga 0. Bisa juga semuanya tuh gambar, jadi nggak ada angkanya. Nah, berarti isinya yang memuat ini 0, 1, 2, 3, 4, 5 yang C gitu. Ya. Jadi ini udah mulai secara logika gitu. Kalau 3 contohnya berarti yang A, G, G. Kalau yang 2 berarti A, G, G, G. Yang 1 A, G, 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 G. Yang 0 berarti G semua. Gitu. Ya. Sekarang yang nomor 4. Anita melambungkan dua buah dadu secara bersamaan. Jika variabel X menyatakan jumlah mata dadu yang muncul, maka X sama dengan, nah ini melambungkan, ininya tuh 2 buah dadu. Kalau tadi kan koin ya, uang logam. Sekarang 2 buah dadu. Nah, kalau dadu itu kan matanya tuh 1 sampai 6 ya. Jadi kalau 2 buah dadu dilemparkan, jumlah mata dadunya berapa? Kan kalau misalnya yang muncul satu-satu, berarti jumlahnya 2. Terus yang muncul 1, 2, berarti jumlahnya 3, gitu kan. Kan ini kan kemungkinan yang paling kecil ya, muncul mata dadunya. Nah, berarti kan 2, 3, gitu. Kalau lihat dari jawabannya, yang paling mungkin yang A. Nah, kita cek kemungkinan yang paling besar. Kalau yang paling besar itu kemungkinan munculnya tuh mata dadu pertama 6, mata dadu kedua 6. Berarti kalau dijumlahin kan jadi 12. Berarti kemungkinan munculnya jumlah mata dadu itu dari 2 sampai 12. Nah, cocok banget untuk jawaban yang A gitu. Nah, kalau 8, dia tuh bisa dari 4 tambah 4, bisa juga dari 35, bisa juga dari 26 gitu. Ya. Nah, untuk video kali ini kita cukup sampai nomor 4 dulu ya.